Terima kasih kepada Bapak-Bapak Dewan Juri atas pemaparannya dan penjelasannya. Selanjutnya saya akan membuka kembali sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali kepada Sobat Prestasi yang ingin bertanya, bisa menulis pertanyaannya melalui kolom Q&A yang tersedia atau dengan metode raise hand. Ini saya sudah mengumpulkan 2 pertanyaan di kolom Q&A. Yang pertanyaan pertama dari Nugroho Karyayuda. Selamat siang, saya ingin bertanya. Bagaimana dengan tim yang baru mengikuti lomba KHMAE yang belum mempunyai data capaian kendaraan? Baik, pertanyaan yang kedua ditanyakan secara anonimus. Selamat sore Bapak atau Ibu, izin bertanya. Seperti tadi dijelaskan pada bab 2, terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kendaraan hemat energi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pada bagian bab 2 itu merupakan studi literatur atau landasan teori saja, dan perhitungan di bab 3, atau terdapat perhitungan juga pada bab 2 tersebut. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan yang ketiga dari Mikael Estefan. Selamat siang admin, izin bertanya. Untuk pembuatan laporan desain kendaraan, apakah laporan desain yang dibuat merupakan rancangan saja atau harus sesuai dengan kondisi mobil yang akan diikutsertakan dalam lomba luring? Baik, itu 3 pertanyaan pertama pada kloter pertama sesi tanya jawab kali ini. Untuk menjawab, saya persilakan kepada Bapak-Bapak Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Saya jawab dulu dari teman-teman yang lain bisa nambahi. Tadi saya tiba-tiba Zoom-nya putus, jadi belum selesai, tapi sudah putus dulu Zoom-nya. Mungkin disambungkan internetnya lagi nggak baik. Ya, pertanyaan pertama untuk tim baru yang belum punya capaian kendaraannya, belum punya capaian. Ya, sebetulnya bisa kami hitung. Gunanya bab 2 itu kan untuk menghitung secara teoritis capaian kendaraanmu itu berapa gitu ya. Nanti bisa kamu cek juga kalau sudah dibangun benar sesuai apa rancanganmu, apa benar bisa mencapai segitu begitu. Jadi gunanya bab 2 itu kamu bisa menghitung capaian kendaraanmu itu akan jadi berapa kalau kalau apa aerodinamikanya begini, rolling resistance-nya begitu, engine-nya efisiensinya sekian, berat kendaraannya berapa, itu bisa dihitung dengan mengikuti bab 2 tadi gitu ya. Jadi itu terkait juga dengan pertanyaan yang kedua. Bab 2 itu bukan teoritis ya. Bab 2 itu menyatakan kendaraanmu as is, kendaraanmu saat ini itu hitungannya seperti apa gitu. Jadi kalau di bab 1 kalian ngomong capaian kendaraan saya 300 km per liter. Nah, buktinya itu kamu hitung di bab 2 itu benar nggak jadi 300 km per liter gitu ya. Terus kalau saya ingin naikkan jadi 400 km per liter, apa yang harus diperbaiki? Nah, yang diperbaiki itu yang masuk di bab 3 sebetulnya. Jadi bab 1, bab 2 itu kondisi awal, bab 3 itu perbaikan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan, untuk mendapatkan target baru, target yang dipasang di bab 1 ya. Bab 1 kan sekarang saat ini capaiannya berapa, kemudian ingin jadi berapa. Nah, capaiannya berapa saat ini itu dari hitungan bab 2 itu kelihatan kelemahannya di mana, kenapa capaiannya hanya segitu itu, yang lemah di sisi mana, itu yang harus diperbaiki sebetulnya di bab 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi kebanyakan memang ngomong yang laporan lama-lama itu bab 2-nya bukan hitungan, cuma rumus-rumus seperti katanya Pak Eka tadi gitu. Jadi bukan itu, kamu menghitung mobilmu saat ini gitu. Ya, jadi capaian itu bisa dihitung, nggak cuma dites ya. Dan hitungan dan tes itu mestinya harus sama mestinya. Ya, itu nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 3, laporan desain kendaraan
rancangan saja atau sesuai kondisi mobil? Ya karena lomba kali ini kan sudah dibatasi satu tim, satu mobil per perguruan tinggi. Jadi diharapkan yang masukkan laporan itu ya sudah punya mobil, sudah jalan baik, mungkin perlu diimprove saja gitu. Jadi bukan bukan belum punya mobil ya. Kalau belum punya mobil kayaknya juga susah. Karena laporan sama kenyataannya harus sama. Makanya ada video tadi yang meyakinkan kita juri untuk milih kalian gitu. Kalau laporan sama kenyataannya beda ya pasti fail. Begitu dari saya. Monggo silahkan Bapak yang lain. Pak Eka mungkin atau Pak Aryo atau Pak Bambang, Pak Iman. Ya, silakan mungkin Pak Bambang mau menambahkan. Sudah cukup jelas tadi, Pak? Jelas ya. Mungkin. Iya. Ya, intinya rancangan yang Anda buat itu ya jangan sampai tadi disampaikan Pak Wid, desainnya bagus sekali, pas dilihat loh kok begitu. Jadi mohon disesuaikan. Jadi rancangan sesuai dengan yang ada, tetapi Anda mungkin punya satu idealisasi harusnya ini segini, tapi pas proses produksinya mungkin ada sedikit ya mungkin gap gitu ya. Tapi jangan sampai beda sekali gitu ya. Ini mohon menjadi satu. Ya kalau masih kecil masih ya masih kita bisa pertimbangkan lah. Tapi kalau jauh sekali karena Anda pengen desainnya bagus sekali masuk, pas dilihat loh kok beda. Nah itu nanti agak ya kan kita jadi ini apa pertimbangan di dewan juri nanti. Mohon bisa disesuaikan ya. Mungkin demikian ya. Izin Pak Aryo. Monggo monggo. Saya tertarik, saya senyum-senyum sendiri mendengar pertanyaan yang terakhir tadi. Apakah hanya desainnya saja atau boleh beda dengan kenyataannya? Dan Bapak-Bapak juri juga 2 kali menyebutkan kata kunci, mungkin desainnya bagus sekali, tapi realisasinya tidak bisa. Nah, tolong kita semua membedakan desain itu dengan desain engineering, dan sekedar bikin sketsa kira-kira sambil bermimpi itu berbeda ya teman-teman. Desain engineering itu bukan cuman bikin desain gambar, tetapi Anda harus bisa menghitung. Kalau misalnya kita bikin body, kita bikin sasis tidak dihitung momennya, ya namanya gambar. Jadi saya yakin ketika Anda sudah mendesain dengan baik, maka pasti realisasinya ya tidak berbeda. Tetapi ketika Anda mengumpulkan hasil yang berbeda antara yang Anda tulis dengan kenyataan, Anda tidak mendesain, Anda bermimpi. Jadi sekali lagi mungkin desain engineering itu tidak sama dengan seperti seorang seniman membuat sketsa. Tolong jangan berasumsi bahwa juri suka yang gambarnya bagus. Tidak. Kami suka dengan desain engineering yang baik. Desain engineering yang baik itu dibuat oleh tim yang tahu ukuran-ukuran real yang baik. Contoh, kita semua tahu bahwa bentuk tetes air itu memiliki koefisien of drag yang paling rendah. Tapi coba deh, Anda bikin sebuah mobil yang bentuknya seperti tetesan air. Ya kan sulit. Entah orang pengemudinya yang nggak bisa masuk, entah tempat motornya tidak ada, entah sudut beloknya tidak sampai. Oke, jadi tolong bedakan antara hanya sekedar bikin sketsa dan melakukan sebuah desain engineering. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak mungkin berbeda antara desainnya dengan kenyataan. Kalau Anda melakukan itu, Anda bisa mendesain dengan baik, dengan hitungan yang baik. Tapi waktu Anda tidak cukup untuk mengimplementasikan, itu mungkin. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Bapak-Bapak Dewan Juri. Ini saya
sudah mengumpulkan 2 pertanyaan lagi. Mungkin ini bisa dijadiin 2 pertanyaan terakhir pada sosialisasi kontes mobil aman RI 2021 ini. Untuk teman-teman yang masih memiliki banyak pertanyaan, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya lewat aplikasi Telegram dengan bergabung pada grup dengan nama Q&A KMAE 2021. Nanti setiap pertanyaan dari teman-teman akan langsung dijawab oleh panitia. Nah, untuk 2 pertanyaan terakhir ini, yang pertama dari Ade Pande Apriana, Wemana Universitas ya. Selamat sore, izin bertanya admin. Tadi saya dapat mendengarkan tentang pengereman yang boleh menggunakan master rem mobil. Pertanyaannya, apakah tabung master remnya boleh 1 tabung tetapi 2 output port? Nah, pertanyaan yang kedua dari Green Peanut Team, izin bertanya, untuk kategori prototype, rem yang digunakan apakah diharuskan jenis kaliper sepeda motor ataukah boleh bentuk sistem pengereman yang lain? Baiklah, itu 2 pertanyaan terakhir untuk sosialisasi KMAE 2021 ini. Kepada Dewan Juri, saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Universitas Udayana ya. Jadi kalau mobil urban kan harus pakai rem sepeda motor ya, rem sepeda motor. Ya kamu hitung volume yang dibutuhkan kaliper rem sepeda motor tadi berapa. Kalau kamu pakai masternya sepeda motor biasanya nggak cukup volumenya kalau untuk 2 kaliper karena masternya sepeda motor dirancang untuk menggerakkan 1 kaliper aja gitu. Jadi yang paling gampang pakai master rem mobil karena master rem mobil volume olinya besar gitu ya. Jadi jauh lebih mudah. Jadi kalau master rem mobil ada yang tabung olinya 2, ada yang tabungnya 1 tapi salurannya 2 gitu ya. Salurannya pasti ada masuk ke rem depan dan rem belakang. Nanti keluarnya juga 2, depan dan belakang. Jadi tabungnya bisa 1, tapi sebetulnya itu saluran olinya itu akan ada 2 gitu. Terus keluarnya nanti dari master rem mobil itu juga 2, itu bisa dipakai. Ya itu juga menjawab yang prototype yang nomor 3, pertanyaan yang berikutnya ya. Jadi kalau urban bisa pakai master mobil karena pakai rem sepeda motor. Kalau prototype itu kan harus hidrolik ya. Sekarang prototype itu harus remnya hidrolik. Nah, kalau pakai rem sepeda motor terlalu berat. Jadi kamu pakai rem sepeda saja. Tapi kalau rem sepeda itu langsung gerakan 3 kaliper, kayaknya juga kurang volumenya karena rem sepeda itu kan 1 master gerakan 1 kaliper gitu ya. Kalau kamu harus gerakan 3 kaliper depan belakang sekaligus itu lebih baik pakai masternya motor gitu misalnya. Nah, hitungan itu sebetulnya nanti ada di perancangan pengereman, sistem pengereman. Ya. Proto itu pengetesannya masih ada rem depan, rem belakang. Iya, depan belakang Mario. Iya, betul. Iya, tapi harus hidrolik. Berarti kalau depan belakang berarti harus independen sendiri-sendiri. Jadi yang belakang karena rodanya biasanya 1 masih bisa pakai masternya sepeda juga. Jadi kaliper sepeda, master sepeda bisa dipakai untuk foto yang roda belakang. Tapi kalau yang roda depan itu saya khawatir volumenya juga nggak cukup. Jadi kamu pakai masternya motor aja. Cuman olinya itu agak beda ya. Oli rem sepeda itu bukan oli rem motor gitu. Jenis olinya agak beda. Jadi biasanya karet-karetnya itu jadi kalau kamu pakai rem sepeda, oli rem sepeda, maka masternya motor tadi
lebih cepat rusak ya seal-nya. Kalau kamu pakai oli rem motor untuk kaliper sepeda, kalipernya yang kalah gitu. Jadi memang repotnya itu kalau pakai master motor, karena oli yang dipakai beda dan tipe karetnya itu beda. Tapi karena lombanya sebentar, masih bisa diantisipasi lah itu. Baik, begitu jawaban saya untuk pertanyaan keempat dan kelima ini tadi ya. Keempat dan kelima. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih, kelihatannya. Ini adiknya Pak Eka ini kelihatannya yang bertanya ini ya. Jadi Pak Eka aja yang jawab ini, Pak Eka. Namanya sama soalnya Pak Eka. No, pun itu. Dari Muhammad Rizal Firmansyah, Pak Eka. Pertanyaan paling sulit dijawab nih Pak. Oke, apa yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah tim KMHE? No, apa nggih Pak Wid? Ini pertanyaan yang paling sulit dijawab. Saya sendiri ya tidak bisa. Yang pertama mungkin dan yang paling utama adalah mencari yang mau mengkoordinasikan tim, Pak. Terus terang itu. Karena kita mendirikan tim KMHE itu pasti akan menemukan banyak masalah. Mulai dari tidak cukup uangnya, tidak dapat dukungan, waktunya mepet, dan lain sebagainya. Nah, jadi langkah pertama yang paling utama adalah mencari orang yang memiliki komitmen tinggi untuk tim tersebut. Yang lainnya, ya tentu saja mencari ahli yang paling baik yang ada di tempat Anda. Dan biasanya kata-kata kuncinya adalah jarang sih orang-orang yang IP-nya 4 itu mau bergabung dengan tim-tim seperti ini begitu. Jadi langkah praktisnya cari teman-teman Anda yang praktisi, suka ngoprek. Begitu. Jangan cari yang IP-nya 4. Disuruh ke bengkel nggak mau nanti. Tapi kalau ada, baik sekali. Ya, jadi ketika kita punya teman-teman cerdas yang ahli berhitung, begitu nggih, dan ternyata mau meluangkan waktu, Anda sebagai manajer bisa memintanya untuk tugas yang sesuai dengan keahliannya, ya itu tentu hal yang luar biasa. Jadi mungkin saya hanya bisa memberikan 2 trik tersebut, karena tentu saja sampai hari ini saya ya belum pernah membuat tim. Ya. Pekerjaan saya dari 4-5 tahun yang lalu hanya menemani bapak-bapak juri menjadi juri. Matur nuwun Pak Wid. Ya Pak Eka, monggo Pak Aryo mungkin bisa nambahkan pertanyaan sulit. Terima kasih Pak Wid dan Mas Eka. Jadi ya tadi kan sarankan oleh Pak Eka adalah memilih manajer kan tadi ya, manajer dan tim yang mau bekerja. Kalau saya mungkin bisa sharing ya, tipsnya adalah ya tadi memilih anggota dan ketua tim yang baik. Tidak perlu ya tadi mungkin IP 4 dan sebagainya, tapi kalau ada 4 bagus ya. Yang kata kunci adalah komitmen aja, komitmen dan fokus. Jadi kalau Anda komit dan fokus, ya fokus bagaimana caranya memenangkan dan membuat kendaraan sesuai dengan regulasi, itu sudah cukup ya. Masalah nanti hasilnya seperti apa, kan nanti Anda akan mengikuti dari proses yang Anda lakukan. Jadi hasil itu mengikuti proses yang Anda lakukan. Jadi fokus, kemudian bekerja dengan keras. Ya. Itu ya pasti semua tim juga seperti itu ya. Tapi khusus untuk yang di KMHE ini memang Anda harus benar-benar komitmen. Karena ini berat ya, membuat mobil gede ya. Kalau mungkin yang lain kan, ya, tapi tetap ini tantangannya Anda bagaimana membentuk tim yang bisa berkomitmen dan juga kalau dukungan universitas, dosen dan seterusnya Anda pelan-pelan lah. Ya. Nah, mungkin kalau ada bapak dosen yang di sini, ya saya berpesan, ya mohon bisa dibimbing ya anggota tim dengan sebaik mungkin karena mereka juga aset-aset bangsa.
apa ya, harapan kita nanti di masa depan, dan ya mereka mau bekerja seperti ini tuh bukan suatu kehormatan lah ya bagi universitas untuk bisa berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan di Kemdikbud ini. Kalau tanpa mereka ya mungkin tidak ada talent-talent baru ya. Jadi buatlah ini sebagai satu ajang untuk ya silaturahmi lah kira-kira gitu ya. Mungkin suatu saat dari juara-juara KMH ini seperti yang nanti yang menang mungkin bisa jadi kayak nggak ada Elon Musk baru kali ya, atau Mas Elon baru ya. Bukan Mas. Jadi supaya ke depan Indonesia bisa lebih lebih bagus lagi dan lebih hebat lah. Kira-kira begitu mungkin Pak Wid dan juga moderator Mas Wan. Saya nambahi sedikit. Mungkin Pak Wid. Saya nambahi sedikit lu pertanyaan tersulit ini. Ya, sebelum kamu buat tim, mungkin kumpulkan teman-temanmu yang kira-kira sudah satu ide, punya satu komitmen untuk nyoba berkunjung ke tim-tim yang lain gitu ya, tim-tim yang lain berkunjung, ngobrol gitu ya. Mungkin dari situ kalian bisa lebih punya bayangan. Jadi kalau dari nol, kemudian tahun ini kayaknya agak berat ya, tapi tahun depan insya Allah jumlahnya akan ditambah, jadi kemungkinan untuk masuk lebih besar. Kalau sekarang kan cuma 24, tapi mungkin tahun depan nambah, tahun depannya lagi jadi sudah normal gitu. Nah, kamu sudah siap gitu, jadi harus dirintis memang. Buat tim ini nggak setahun langsung jadi, apalagi lomba diumumkan langsung buat tim langsung jadi, nggak mungkin. Jadi minimal pada persiapan setahun sebelum tim itu betul-betul bisa jalan gitu. Baik, terima kasih. Saya boleh nambahkan yang agak lain. Silakan, Pak. Enggak, saya mengingatkan bahwa ada kemungkinan, tapi tidak berharap jelek ya, kemungkinan nanti kalau COVID-nya menjadi lebih parah lagi, kita bisa meng-cancel luringnya begitu ya. Jadi harap siap-siap seperti itu gitu ya. Jadi jangan harapannya terlalu tinggi karena kita tidak tahu nih akan terjadi seperti apa di depan nih kalau sudah Lebaran nanti seperti di India kan, wah itu menjadi bencana. Jadi itu aja saya mengingatkan soal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Ini ada 2 pertanyaan sedikit lagi. Apa mau dijawab sekalian? Sebentar aja tentang rem. Boleh ya sebentar. Ya, ini ada 2 pertanyaan tambahan. Satunya lanjutannya dari Adi Pandi Udayana. Ya, maksudnya dihitung satu tabung itu gimana sih? Sebetulnya satu tabung itu kan punya 2 saluran, jadi dihitung 2 tabung dia. Walaupun satu tabung dihitung 2 tabung, karena tengahnya itu sebetulnya ada sekat. Jadi kalau satu sirkuit itu bocor, oli di tabung tadi nggak akan habis karena ada sekatnya gitu ya. Yang habis di sirkuit yang bocor saja. Jadi output 2 itu dihitung 2 tabung. Gitu. Kemudian yang berikutnya dari Faris, ya apakah bisa jika sistem pengereman bagian depan prototipe menggunakan sistem 1 master untuk 2 kaliper? Nah ini bahaya ini. Karena bisa kanan dan kiri tidak ngerem bersamaan. Ya, ini malah tidak dianjurkan ya. Jadi harusnya 1 master untuk 2 kaliper. Sehingga 1 kali rem, kanan kiri ngerem bersamaan. Tapi kalau masing-masing kaliper punya master sendiri, itu walaupun kamu hubungkan dengan link atau apa supaya ngeremnya bareng, itu agak sulit ngerem bareng sebetulnya. Ya, karena kalau mobil itu ada 2 master, 1 rem itu biasanya untuk depan belakang, walaupun nggak seberapa bareng, masih oke, bukan kiri kanan ya. Dan biasanya ada balancing root yang
yang condong untuk rem roda depan rem daripada roda belakang. Ya, jadi yang rem depan itu 1 master 1 kaliper itu rasanya nggak saya izinkan kalau memang begitu desainnya karena membahayakan. Ya, ini habis pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada seluruh Bapak Dewan Juri. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara karena keterbatasan waktu juga. Maka kita akhiri sesi tanya jawab ini. Saya ingatkan kembali kepada Sobat Prestasi yang pertanyaan belum sempat dijawab dan masih berkeinginan untuk mengajukan pertanyaannya, bisa pula buat teman-teman untuk mengajukan pertanyaan di aplikasi Telegram dengan join di grup dengan nama Q&A KMHE 2021 yang tentunya pertanyaan Sobat Prestasi akan langsung dijawab oleh panitia KMHE 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Dewan Juri atas pemaparan materi dan penjelasan pada sosialisasi KMHE 2021 hari ini. Semoga sosialisasi KMHE 2021 ini dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada Sobat Prestasi semua. Saya Joan, selaku moderator, pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada Mbak Dina selaku MC dari acara. Kepada Mbak Dina, dipersilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Joan Linden Lohkita dari Universitas Indonesia sebagai moderator yang memandu panel narasumber hari ini. Saudara Joan merupakan juara 1 pada tim lomba kategori KMHE tahun 2020. Ya, kami ucapkan juga terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak juri KMHE 2021, yaitu ada Bapak Aryo, Bapak Witantio, Bapak Iman, Bapak Bambang, Bapak Denny, dan Bapak Eka, atas pemaparan materinya dan juga diskusi tanya jawabnya. Banyak Sobat Prestasi yang antusias bertanya. Kepada Sobat Prestasi, kami ucapkan selamat berkompetisi, kami menunggu prestasi terbaik anak bangsa. Bagi Sobat Prestasi yang ketinggalan mengikuti sosialisasi KMHE ini, rekaman sosialisasi dapat dilihat kembali di kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Silahkan di-subscribe. Untuk informasi lebih detail mengenai panduan dan pendaftaran dapat diakses di website pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id. Dan kami juga aktif mengupdate informasi terkini mengenai kompetisi di Pusat Prestasi Nasional pada sosial media kami, yaitu di Instagram, Facebook, dan TikTok dengan nama @puspresnas. Silakan di-follow. Baik, demikian rangkaian acara sosialisasi kontes mobil hemat energi KMHE 2021 pada hari ini setelah selesai dilaksanakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Sampai bertemu di KMHE 2021. Semangat KMHE 2021, serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlari dan teruslah bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti peri yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti,
kita siap untuk melompat lebih tinggi. Tak bagai hutan dan hujan, aku ada karena kau telah tercipta. Petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Sebelum waktu memisahkan detik-detikmu, sebelum dewasa menua memisahkan kita, degupan jantung kita akan selalu seirama. Bila kau rindu aku, ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban